mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin beliau jualah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Salawat beri salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita sedikit mengganggu waktu untuk ibu-ibu karena ada sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Dwi Setiarezi MPD. Pertama kami mengucapkan terima kasih waktulah kita bacakan bersumul Al-Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pada hari ini akan menjadi pahala yang berlipat ganda, dan bagi Ibu Desi yang sebagai yang memberikan materi sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak mendapat pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari kita berikan saja waktu kepada Ibu Desi Dwi Setiarezi MPD untuk memberikan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Desi kita persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu undangan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, untuk pertemuan kali ini sengaja kami mengundang Ibu SD Negeri 34 Gantung Ciri, kebetulan sekolah tetangga. Dan alhamdulillah di pendidikan guru penggerak kita diajarkan untuk berkolaboratif dengan semua pemangku pendidikan. Mengapa SD Negeri 34 kita panggil? Karena sebelum saya bertugas di SD Negeri 11 Gantung Ciri, saya juga bertugas di SD Negeri 34 Gantung Ciri. Nah, waktu itu kami berjuang berdua dengan Ibu Rahmayanti SPD. Di tengah jalan saya ditinggal. Kenapa saya ditinggal? Karena beliau lebih memilih untuk PPG. Beliau lulus untuk mengikuti PPG. Akhirnya di tengah jalan tersebut saya juga konfirmasi kepada Ibu Rahmayanti, saya tidak jadi mengikuti. Dan beliau menyokong, tetap laksanakan, tetap ikuti. Alhamdulillah disokong juga dan didukung juga oleh Ibu Asrida Melvi waktu itu, karena waktu itu tes wawancaranya saya di Padang menggunakan HP Ibu Asrida Melvi. Jadi semuanya berkat kerja sama kita semua. Nah, yang peluang saya pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Gantung Ciri. Baiklah, itu untuk sesi pendahuluan. Pada pertemuan kali ini yang akan disosialisasikan adalah yang pertama modul 1.4 budaya positif. Ada gambar. Kita semua pasti sudah kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa nama Bapak Pendidikan Indonesia kita? Ki Hajar Dewantara. Di pendidikan guru penggerak lebih dikenal dengan singkatan beliau yaitu KHD. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani sama dengan pendidik.
Sama dengan pendidik, kita memiliki benih, benih tersebut kita tuai, benih tersebut nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau petani merawatnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka hasil panennya akan baik juga. Begitupun dengan pendidik. Kalau kita menanam benih, benihnya siapa? Siswa. Jadi benih kita adalah siswa ya ibu-ibu. Kalau kita menanam benih, kemudian kita rawat benih kita tersebut, alhamdulillah nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini ungkapan dari Bapak Pendidikan kita KHD lampiran 1 dalam buku dasar-dasar pendidikan tahun 1936 dan 1937. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasa ya Bapak Ibu kalau kita dikritik. Jadi bagaimana cara kita mengontrol murid? Ya lakukan dengan komunikasi. Baca runya tubuh kami di negara Gantung Ciri payah mengecek anak. Memang iya. Itu ujian kita sebagai seorang guru. Apabila kita berhasil mengelola kelas kita, maka kita dikatakan berhasil mendidik murid kita. Jadi yang telah lupa pada saat sekarang ini adalah mendidik. Kalau mengajar, semua kita pasti bisa. Hal yang paling sulit adalah mendidik. Jadi di modul 1 pendidikan guru penggerak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan anak bukanlah kertas kosong. Jadi anak sudah ada kemampuan masing-masing anak, tinggal kita lagi untuk mengembangkan. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan juga karakter. Kita adalah seorang guru, jadi kita untuk ditiru oleh murid-murid kita. Cara bicara kita ditiru, cara berpakaian kita ditiru. Semuanya itu pasti ditiru. Nah, jadi dengan berkolaborasi kita menemukan pemikiran baru. Contoh kemarin saya minta izin kepada ibu kepala sekolah, Bu, izin untuk melaksanakan. Waktu itu beliau tidak hadir, hanya melalui WA online. Alhamdulillah beliau izinkan, berunding saja dengan teman-teman yang lain sih, diskusi kapan waktunya. Akhirnya ditemui titik temu untuk dilaksanakan sosialisasi hari ini. Kita sama-sama belajar, Bu. Lebihnya adalah saya mendapatkan slide ini. Itu hanya itu lebihnya. Lanjut, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini yang kita ketahui disiplin adalah disiplin diri, disiplin pakaian, disiplin waktu. Jadi yang disiplin itu apa? Yang disiplin artinya adalah belajar. Kalau kita ingin mendisiplinkan diri, kita ingin mendisiplinkan jadwal kita, maka kita harus belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Slide selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kita melakukan tanya diri dulu. Kita tanya diri kita terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan memang harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
khususnya di budaya positif ini adalah yaitu yang kesimpulannya adalah kita terlebih dahulu memperlihatkan perilaku positif. Jadi menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, kembali lagi kepada diri sendiri. Jadi kita yang memerintahkan diri kita. Nah, ada di dalam lingkaran yang paling kecil ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terlahirlah budaya positif. Keyakinan kelas itu didapat dari komunikasi kita dengan murid. Kita melakukan hanya jawab dengan murid, ibu akan melakukan keyakinan kelas. Ini merupakan tahun ajaran baru dan ibu akan bertanya jawab dengan Ananda. Apabila Ananda tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan? Yang biasanya kita membuat peraturan, guru yang membuat peraturan. Kalau di keyakinan kelas, perbedaannya adalah adanya komunikasi dua arah dengan murid. Jadi kita berhamba kepada anak. Maka keyakinan kelas ini akan terlahir nanti lingkungan positif. Dari komunikasi dua arah dengan anak, kemudian lahirlah lingkungan positif terutama di kelas kita. Terutama di kelas kita yang akan nantinya menjabarkan atau akan ditiru oleh kelas-kelas lain, maka menjadilah lingkungan positif tersebut satu sekolah. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau yang B, kami murid yang semangat belajar. Itu kata siapa? Kata murid. Jadi ditulis dengan keyakinan kelas. Misal ini keyakinan kelas 4. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Otomatis anak-anak tersebut akan semangat dalam belajar karena itu merupakan keyakinan kelas. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu disebut dengan hukuman. Kita lanjut Ibu untuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia kita butuh cinta kasih, diterima. Iya atau tidak, Bu? Iya. Setiap manusia butuh penguasaan. Setiap manusia butuh kesenangan dan setiap manusia butuh kebebasan. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi berilah anak-anak kita cinta kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jempol untuk Ibu Pijoka. Ada bola-bola kecil, itu permainan bola kecil. Satu guru-gurunya bergerak. Jadi itu kesenangan bagi anak. Senang tak anak Bu Asri tadi? Senang. Kenapa anak Bu Asri senang? Karena bergerak. Karena bebas. Nah, kita lanjutkan. Poin 5, posisi kontrol. Lanjut, identitas berhasil menghargai diri sendiri, manajer. Nah, sebagai guru adalah yang sebaiknya adalah guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Melalui pertanyaan-pertanyaan nanti Ananda atau anak-anak kita bisa memahami kita. Kalau guru berkatanya yaitu apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, berarti kita masih melakukan tanya jawab atau komunikasi dengan murid. Hasilnya nanti menjadi penguat pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi mereka berpikir sendiri, mereka berpikir kritis untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dampak pada murid nanti yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi awal guru lebih baik menjadi seorang manajer bagi anak. Lakukan komunikasi dengan anak. Itu fasilitator Ibu Anwar MPD. Kami hanya bertemu di dunia maya. Beliau sangat luar biasa sekali. Pengajar praktik Ibu Sardiani Asmarawinda NN. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran.
Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong. Lanjut ke nilai dan peran guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif bagja atau bahagia, visi sekolah. Di sini kami diberi fasilitas untuk memikirkan apa visi sekolah pada pendidikan guru penggerak. Saya mengambil visi sekolah yaitu membentuk karakter yang baik. Mengapa saya memilih karakter? Karena masalah di SD Negeri 11 Gantung Ciri, apalagi pada zaman COVID-19 yang terbelakang sekarang adalah karakter. Lanjut, budaya positif nanti akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa sekolah mengupayakan metode pendidikan yang relevan dengan kodrat zaman, perkembangan zaman tanpa meninggalkan kodrat alam budaya, tempat anak hidup dan tumbuh. Kedua kodrat keadaan tersebut tidak mungkin dapat diubah. Yang dapat diubah hanyalah budi yang meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekertinya yang meliputi raga, tenaga, upaya, dan tindakan. Tugas pendidik adalah menuntun secara relevan dan kontekstual, mewujudkan murid merdeka sesuai kodratnya sendiri. Belum ya Ibu ya, sebelum melakukan pendidikan, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid adalah murid sebagai kertas kosong yang bisa saya tulis semaunya saya. Murid adalah boneka yang bisa saya dandani sesukanya saya. Sedangkan pembelajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Pelaksanaannya hanya satu arah. Artinya tidak melibatkan murid untuk berkreativitas. Pada pelaksanaannya saya menerapkan kata menuntut. Jadi selama saya mengajar menjadi guru itu salah, karena menggunakan kata menuntut semaunya guru saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, hal yang berubah adalah mindset, pola pikir. Murid bukanlah kertas kosong, anak bukan tabula rasa. Proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem AMON. Jadi sistem AMON itu adalah menuntun. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah berhamba pada sang anak. Kreatif merancang pembelajaran, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peran dan nilai guru penggerak. Untuk peran guru penggerak ada 5. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak pada murid. Lanjut, nilai guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak ada menjadi pemimpin pembelajaran. Lanjut, menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang mewujudkan kepemimpinan murid ini bagaimana? Kita mengajarkan murid itu sudah dipraktekkan Ibu-ibu. Sudah nampak oleh saya itu di kelas 6, guru kelas 6 luar biasa. Sangat hebat. Karena kenapa? Karena adanya dukungan dari anak-anak yang hebat. Kalau anak hebat, guru hebat, maka hasil kelasnya akan menjadi kelas hebat. Jadi tergantung kita. Untuk yang mewujudkan pemimpinan murid juga terlihat di kelas 5. Alhamdulillah beliau juga mendapatkan ilmu di PPG, maka beliau terapkan. Luar biasa sekali. Jadi di SD Negeri 11 Gantung Ciri gurunya hebat-hebat, tetapi hebatnya dipendam-pendam. Dengan adanya guru penggerak, maka melihat guru penggerak bergerak, maka keluarlah kehebatan yang tadi. Kan iya mode itu nah ibu-ibu. Biasanya iya memang harus ada intinya. Mode itu lah di SD 34 Bu Titi. Bu Titi bisa jadikan Bu Titi sebagai contoh. Walaupun Bu Titi guru kelas 1, tetapi berkreativitas lah. Pasti yang tua-tua nanti pasti minta bantu ke Bu Titi. Jadi untuk apa? Untuk memajukan kependidikan sekolah kita. Seperti itu kira-kira ya ibu-ibu ya. Jadi kita semua, ibu-ibu semua bisa menjadi guru penggerak. Bagja itu sama artinya dengan bahagia. Jadi bahagia guru bahagia, murid bahagia, kepala sekolah bahagia, kita semua bahagia. Jadi itu yang pertama buat pertanyaan umum yang B, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, maka kita akan menjadi seorang yang bahagia. Lanjut budaya positif. Kalian nampak lembar nih? Aku membahas nih. Sedang apa Bu Desi? Sedang menyapu.
Jadi untuk menghasilkan budaya positif untuk menyadarkan anak kita yang bergerak terlebih dahulu. Karena gurunya bergerak, anaknya mengikuti bergerak. Ini orang pertama yang bergerak, yang selebihnya belum. Nah, nampak ibunya macam sapu, cari sapu, Bu, awak tolong Bu, itu kok makanya ditampilkan pada saat pendidikan guru penggerak. Jadi untuk menghasilkan budaya positif terlebih dahulu yang bergerak adalah guru. Kita tidak hanya memerintah, sekali bergerak yang macik sapu, soal anak mengikuti itu boleh wak nyuruh sudah. Jadi kita yang bergerak terlebih dahulu. Jadi budaya positif perlu dikembangkan di sekolah. Kita dapat melihat mutu sebuah sekolah dilihat dengan budaya positif yang dikembangkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah, tidak hanya calon guru penggerak. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Terlihat dari sikap keseharian seluruh elemen sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat berkembang. Dengan demikian profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Terwujudnya profil pelajar Pancasila, maka peran pendidik adalah sebagai penuntun untuk menciptakan kondisi pembelajaran dan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, membahagiakan dan menggembirakan mereka. Lanjut, dalam menerapkan budaya positif sekolah, maka peran guru penggerak adalah sebagai agen perubahan dalam sebuah ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid dengan berkolaborasi bersama seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bakja. Nah, tadinya hanya satu orang, kemudian muncul gambar. Gambar itu gambar kelas berapa? Kelas 6, ada yang kelas 1 ya, kelas 1 itu penting. Karena apa? Karena dia mencontoh apa yang telah nampak. Ada rasanya untuk membantu guru dicari tong sampah yang disapu tadi langsung dimasukkan dalam sampah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awalnya yaitu membangun budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan melibatkan murid. Hasil keyakinan kelas diwujudkan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab atas seluruh warga kelas. Terakhir, apabila budaya positif kelas telah menjadi sebuah pembiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan gembira akan terwujud. Terlihat dari wajah-wajah Ananda tersebut adalah wajah bahagia. Wajah bahagia. Mengapa mereka bahagia? Karena mereka ada kegiatan. Apa kegiatannya? Tuh, ada kertas. Hanya melalui kertas karton mereka bahagia. Mereka tidak perlu mengeluarkan modal banyak-banyak. Kalau untuk bagian kreativitas itu luar biasa lagi untuk kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Tadi saya melihat kelas 5 membuat gantungan jendela. Kelas 6 luar biasa juga kreativitasnya, yaitu loker di dalam kelas. Karena apa? Karena gurunya kreatif. Jadi untuk menghasilkan kelas yang kreatif, guru harus kreatif terlebih dahulu. Masa kalau ada kreatif, banyak YouTube untuk belajar. Banyak di YouTube. Lanjut. Ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kalau anak-anak kita sudah memiliki semua itu, maka baru disebut sebagai pelajar Pancasila. Nah, Ibu lanjut. Terakhir, berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan 3 kata kunci yang perlu diterapkan bagi seorang guru, yaitu teladan, motivasi, dan berdaya atau merdeka. Calon guru penggerak dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak.